Halo teman-teman, mulai hari ini di saluran ini, saya akan menjelaskan novel tentang penguasa besar Donghua. Novel ini akan dimulai dari episode terbaru, jadi mari kita mulai videonya. Aku ingin kau mengambil sesuatu untukku dari dalam lautan petir ini. Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Mu Chen membeku sejenak. Membuka matanya lebar-lebar, ia menatap lelaki tua botak di depannya, sambil ragu apakah ia salah dengar. "Kau ingin aku masuk ke sana?" kata Mu Chen sambil mengedipkan matanya, sambil menunjuk ke arah lautan petir hitam yang tak berujung. Jika ia tidak salah dengar, seharusnya lelaki tua botak itu yang salah bicara, bukan? Namun demikian, menghadapi tatapan gemetarannya, lelaki tua botak itu dengan tenang mengangguk, menghancurkan semua harapan yang dimiliki Mu Chen. "Senior, apakah kau bercanda?" Mu Chen merasa seolah kulit kepalanya akan terbakar. Ada petir hitam ilahi di dalam lautan petir hitam itu. Bahkan seorang penguasa pun tidak akan sembarangan menginjakan kaki di tempat itu. Dengan kekuatannya di tahap transformasi surgawi fase awal, mungkin tidak akan ada abu yang tersisa darinya hanya dengan menginjakan kaki di sana. "Aku tidak memintamu untuk langsung menyerbu seperti itu," kata lelaki tua botak itu sambil memutar matanya. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen akhirnya berhasil sedikit menenangkan sarafnya. Dengan tawa getir, dia bertanya, "Tepatnya apa yang ingin kau ambil?" "Wilayah petir ini diciptakan olehku ratusan tahun yang lalu." Sambil menunjuk ke ruang misterius itu, sebelum menunjuk ke lautan petir hitam, lelaki tua botak itu melanjutkan penjelasannya. "Awalnya aku menemukan sesuatu yang unik tentang ruang ini, karena dipenuhi dengan energi petir. Setelah menyadarinya, aku dengan santai mengambil semua energi petir dari ruang itu dan memadatkannya di sini. Setelah memeras otak dan mengumpulkan petir hitam ilahi dari mana-mana, aku melemparkan semuanya ke tempat ini dan membiarkannya tumbuh tanpa pengawasan." Mu Chen menarik-narik mulutnya sejenak sambil berpikir. Seperti yang diharapkan dari naga Laut Utara, petir hitam ilahi yang bahkan ditakuti oleh 9 liter secara tak terduga dikumpulkan olehnya dari mana-mana. Tentu saja ini karena 9 liter masih terlalu muda. Menurut kata-katanya, dia dianggap baru saja mencapai usia dewasa di klan 9 burung niter. Lebih jauh lagi, mampu bertahan dari kesengsaraan petir hitam ilahi saat masih menjadi anggota 9 burung niter yang baru mencapai usia dewasa, bakat dan kemampuannya benar-benar lebih kuat daripada Mu Chen dan yang lainnya. Apalagi ketika 9 niter terbangun, dia akan berhasil menyelesaikan transformasinya dan menjadi burung 9 niter. Pada saat itu, dia seharusnya memiliki kekuatan untuk melawan para penguasa. Ditambah dengan beberapa latihan di masa depan, bahkan ada kemungkinan dia melampaui naga Laut Utara ini. Penguasa bumi. Sebuah kejutan melanda pikiran Mu Chen. Jika demikian, lelaki tua botak di depannya seharusnya berada di level penguasa tingkat 9. Itu benar-benar menakutkan. Dia sudah dianggap telah mencapai puncak alam penguasa. Satu langkah lagi, dan dia akan mencapai alam penguasa bumi yang legendaris. Bahkan jika mempertimbangkan seluruh dunia 1000 besar, seorang ahli di level itu sudah pasti cukup untuk disebut kelas 1. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di dalam klan-klan super kuat sekalipun, seseorang akan mampu menandingi pemimpin klan mereka. "Senior, mengapa Anda tidak menemui Dekan Taichang dan para tetua lainnya? Jika Dekan Taichang membantu Anda, bukankah seharusnya jauh lebih mudah?" tanya Mu Chen ragu-ragu. Di dalam Akademi Spiritual Langit Utara, dengan status naga Laut Utara, jika dia membutuhkan bantuan, siapa yang berani tidak memberikan yang terbaik untuk membantu? "Percuma saja, roh petir ini sangat waspada. Aku sudah membicarakan ini dengan Taichang. Saat dia baru masuk beberapa hari yang lalu, lautan petir meletus. Jika kita berdua muncul bersamaan, roh petir akan merasa terancam. Bagaimana jika ia merasa sedang dalam pertarungan hidup dan mati dan menghancurkan pil Dewa Petir? Bukankah itu akan membuang kerja kerasku selama ratusan tahun?" jawab lelaki tua botak itu dengan pasrah. Mendengar penjelasannya, Mu Chen tertawa gitir dan memandang lautan petir hitam. Saat ini tidak banyak fluktuasi yang terpancar darinya. Namun di bawah kedamaian yang tak berubah ini, Mu Chen merasakan jantungnya berdebar kencang. "Namun, senior, Anda harus tahu bahwa kekuatanku tidak memadai." "Tenang, aku sudah bilang aku tidak akan membiarkanmu kehilangan nyawamu sia-sia." Pria tua botak itu melambaikan tangannya dan menatap Mu Chen sambil berkata, "Aku memanggilmu untuk meminta bantuan karena kau telah menyerap petir hitam ilahi sebelumnya.
Lebih jauh lagi, kau membiarkannya meledak di dalam tubuhmu. Meskipun kekuatan petir hitam ilahi di dalam tubuhmu telah habis sepenuhnya, masih ada sisa-sisa yang tersisa. Kilauan muncul di mata Muchen saat dia berkata, apakah senior berbicara tentang racun petir hitam ilahi? Pria tua botak itu mengangguk dan menjawab, racun petir hitam ilahi memang sesuatu yang sangat menakutkan. Namun dari sudut pandang lain, itu bisa dikatakan sebagai harta karun yang berharga. Dahi Muchen berkerut. Racun petir hitam ilahi adalah sesuatu yang bahkan para ahli alam penguasa pun tidak berani bersentuhan begitu saja. Jika kau mampu mengendalikan racun petir hitam ilahi, bagimu itu akan menjadi kartu truf yang sangat hebat. Mengendalikan racun petir hitam ilahi, Muchen menjawab dengan tawa gitir. Ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan racun petir hitam ilahi yang tersembunyi di dalam tubuhnya, apalagi mengendalikannya. Tidak mudah bagimu untuk merasakan petir hitam ilahi. Selama aku memberikan versi lengkap dari fisik Dewa Petir kepadamu, kau secara alami akan mampu merasakannya. Dengan mengandalkan fisik Dewa Petir, kau seharusnya bahkan mampu mengendalikan petir hitam ilahi, kata lelaki tua botak itu sambil tersenyum. Versi lengkap dari fisik Dewa Petir, Muchen mengulangi kata-kata itu, sambil jantungnya berdebar kencang karena antusias. Ia telah melihat betapa dahsyatnya fisik Dewa Petir. Jika dia tidak mempelajari seni ilahi pemurnian tubuh ini, letusan kekuatan petir hitam ilahi akan berakhir sangat menyedihkan baginya. Terlebih lagi itu baru versi yang tidak lengkap. Jika ia mampu mempelajari versi lengkap dari fisik Dewa Petir, sampai sejauh mana tubuh fisiknya akan menjadi? Bagaimana menurutmu? Tanya lelaki tua botak itu sambil menyinyir. Ia yakin bahwa dengan kondisi ini, Muchen tidak akan mampu melawannya. Setelah mengetahui kekuatan dahsyat dari fisik Dewa Petir, Muchen pasti tidak akan meninggalkannya. Seperti yang diduga, dalam sekejap Muchen mengangguk keras, mencari kekayaan dan kekuasaan melalui resiko. Demi mendapatkan versi lengkap dari fisik Dewa Petir, Muchen berani menghadapi bahaya ekstrim. Taga pula ia adalah seorang siswa Akademi Spiritual Langit Utara, dan naga Laut Utara tidak akan mengirimnya kematian tanpa alasan. Melihat reaksi Muchen, senyum di wajah keripap dan kering pria tua botak itu langsung semakin melebar. Sambil mengulurkan telapak tangannya yang layu untuk menepuk bahu Muchen, dia berkata, kalau begitu, mari kita lakukan beberapa persiapan yang perlu. Persiapan? Muchen terheran-heran sebelum menatap los pria tua botak itu. Apakah ada hal lain yang perlu dipersiapkan? Ahem. Sambil terbatuk kering, lelaki tua botak itu menjawab, begini, meskipun tubuhmu memiliki sedikit racun petir hitam ilahi, itu masih terlalu lemah dan sedikit. Tingkat itu tidak cukup untuk menutupi fluktuasi kekuatan hidupmu. Jika kau memasuki lautan petir seperti itu, kau pasti akan ditemukan oleh roh petir. Lalu, Muchen tiba-tiba merasa sangat gelisah. Lalu, kau perlu disambar petir hitam ilahi beberapa kali. Ini akan meningkatkan kepadatan racun petir hitam ilahi di dalam tubuhmu sampai batas tertentu, hingga dapat menutupi kekuatan hidupmu. Jawab lelaki tua botak itu sambil tertawa kering. Mendengar kata-kata itu, Muchen sedikit mengerutkan bibirnya sambil berpikir. Dasar orang botak sialan, memang dia tidak punya niat baik. Dia sebenarnya ingin dia mendekati petir hitam ilahi atas inisiatifnya sendiri. Pada kejadian sebelumnya, untungnya dia mampu menahannya. Itu sepenuhnya karena petir hitam ilahi hanyalah sisa-sisa dari kesengsaraan petir dengan sedikit keberuntungan. Hanya dengan begitu, dia mampu menahannya. Namun, jika ini terjadi beberapa kali lagi, mungkinkah ia harus selalu mengandalkan keberuntungannya? Melihat wajah Muchen yang semakin gelap, lelaki tua botak itu tertawa kering lagi. Menyentuh kepalanya yang botak dengan telapak tangannya yang keriput, ia berkata, tenang, aku akan mengurangi petir hitam ilahi ke tingkat yang dapat kau tahan. Aku pasti akan memastikan tidak ada yang akan menimpamu. Ekspresi Muchen berubah ragu-ragu. Meskipun ia memiliki sosok penguasa tingkat 9 yang sangat kuat yang menjaganya, petir hitam ilahi benar-benar terlalu ganas. Jika terjadi keadaan yang tidak menguntungkan, bahkan ia mungkin tidak dapat memberikan bantuan tepat waktu. Masalah ini jelas penuh bahaya. Melihat kesulitan yang dialami Muchen, lelaki tua botak itu buru-buru menyemangatinya. Setelah ini selesai, aku akan membantumu secara pribadi dalam peningkatan cahaya spiritualmu dan pasti akan memberikan yang terbaik. Aku berani mengatakan bahwa sama sekali tidak ada seorang pun di seluruh Akademi Spiritual Langit Utara yang dapat melampaui hasil yang dapat kubantukan untukmu capai.
Mu Chen masih terjebak dalam kesulitannya. Hei anak muda, anggap saja aku berhutang padamu. Aku juga telah membantu Nine Nether kecil yang memiliki ikatan garis keturunan denganmu untuk berhasil melewati kesengsaraan petir hitam ilahi. Aku tidak hanya memberinya perlindungan, aku bahkan mencuri seberkas petir hitam ilahi. Jika tidak, Nine Nether kecil itu pasti sudah berubah menjadi abu selama kesengsaraan petir. Lelaki tua botak itu berburu memainkan kartu rasa bersalah yang simpatik, karena dia takut Mu Chen akan mundur dari masalah ini. Ada kasus seperti itu? Mu Chen terkejut dan agak tersentak. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Hehe, meskipun mengumpulkan petir hitam ilahi juga merupakan tujuanku, ini bisa dianggap sebagai bantuanku padamu. Biarpun begitu, jika bukan karena bulu yang kuberikan pada Nine Nether kecil itu, dia tidak akan mampu memahami waktu untuk pulih. Pria tua botak itu menjawab dengan canggung. Mu Chen melirik pria tua botak itu. Dia benar-benar melihat bulu itu bekerja ketika Nine Nether sedang mengalami kesengsaraan petir hitam. Energi yang terpancar dari bulu itu jelas bukan berasal dari Nine Nether. Jadi, apa keputusanmu? Pria tua botak itu bertanya dengan tergesa-gesa. Dengan senyum, pergulatan di dalam mata Mu Chen perlahan menghilang sedikit demi sedikit. Dia selalu hidup dengan aturan, mata diganti mata, gigi diganti gigi. Terlepas dari motif apapun yang dimiliki pria tua botak itu, dia benar-benar telah banyak membantu Nine Nether. Terlebih lagi, dengan ikatan garis keturunan, dengan membantu Nine Nether, dapat dianggap bahwa dia juga telah membantunya. Karena itu, dia tentu saja tidak punya alasan untuk menolak tugas ini. Menatap pria tua botak itu, Mu Chen menarik nafas dalam sebelum mengangguk. Baiklah, saya terima.